Iya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa kita akan kembali berdiskusi dengan narasumber kita. Pak Trubus tadi merespon yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik, menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan sebuah instruksi yang remeh-temeh, akan menjadi tepat guna, tepat sasaran. Tapi Pak Trubus sendiri bagaimana tadi melihatnya, kan ini menjadi sebuah instruksi yang dadakan, kaget masyarakat. Pak. Iya, saya memang sebentar. Saya tidak mengatakan seperti itu ya, maksud saya ketika orang mengatakan bahwa BPJS ini buruk dan sebagainya, ya itulah dia tidak memiliki sebenarnya data yang akurat. Itulah yang saya sebutkan adalah mendengar kemudian menyatakan itu dan menyebarkan kemana-mana. Itu yang dimaksudkan publikasi. Padahal BPJS sekarang adalah menurut saya sudah jauh lebih baik. Baik. Oke. Itu Pak Taufik tadi yang menjawab. Sebentar Pak Taufik, kita dengarkan dulu nih Pak Trubus. Gimana tuh Pak Trubus? Simplifikasi Pak, dan juga masyarakat ayo sama-sama kita ajak untuk mendengarkan kisah-kisah sukses. Ya, success story BPJS. Betul, bukan BPJS ya, sukses masyarakatnya yang memang benar-benar mendapatkan pelayanan baik lah gitu. Gimana Pak Trubus? Ya, menurut saya apa yang disampaikan ini menjadi hal yang menarik, di mana kemudian ini kan dua hal. Satu, bahwa kemauan atau niat baik lah ya, nawa itu dari pemerintah dan presiden adalah mewajibkan semua masyarakat untuk hidup sehat. Itu kan hal yang baik gitu ya, kita respon semua. Nah, yang kedua itu bisa dimaknai kemudian karena diwajibkan kepada kementerian maupun lembaga, ada 30 tadi disebutkan, itu ada 30 dan impres itu, maka ini kan menyebabkan kemudian masing-masing kementerian lembaga harus berkoordinasi dengan BPJS kan, artinya ini kesempatan bagi BPJS untuk memperbaiki layanannya gitu, memperbaiki tata kelolanya. Sebenarnya itu yang harus harus dipahami, bukan pada persoalan ya sukses story ya memang yang paham ya, saya mengalami, yang lainnya juga mengalami hal yang mendapatkan BPJS yang baik mungkin pada saat itu, tapi ada juga masyarakat kita juga yang seperti dikatakan di Bali tadi atau masyarakat tadi yang di Jember ya, itu kan representasi dari masyarakat yang ada. Nah, karena itu kita juga nggak menampilkan bahwa memang ada layanan yang belum optimal gitu lah. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa ini semua adalah fine-fine aja lah kira-kira gitu ya. Jadi semuanya diikuti masyarakat bahwa ini soal kesehatan Anda harus tahu. Nah, karena itu apa yang menjadi diskusi ini adalah penting memberikan edukasi kepada masyarakat supaya ini aturan yang berlaku ini tidak bersifat dadakan dan tidak mengejutkan masyarakat. Masyarakat umumnya kaget gitu bahwa hal itu adalah dibutuhkan dalam hal konteks layanan kesehatan, betul gitu ya, betul masyarakat sangat setuju, dan ini malah mengendaki itu tadi perbaikan yang menyeluruh dari layanan BPJS maupun tata kelolanya, Pak. Itu tuh ya. Pak Trubus, saya melihatnya begini. Ini kayaknya ke depannya 30 kementerian nambah pekerjaan loh kayaknya loh. Jadi BPJS Watch kayaknya loh nanti ini ke depannya loh. 30 kementerian dan lembaga. Jadi bukan semuanya kementerian, ada lembaga. Gimana Pak Trubus? Ya kan juga lembaga itu namanya, bukan kementerian. Iya, artinya gini, misalnya saya mau beli rumah ya kan. Terus begitu saya datangi ATR BPN. Lalu diminta syaratnya BPJS. Terus saya tanya, buat apa BPJS? Ini layanannya masih belum baik kok, gini. Jadi BPJS Watch dong berarti itu nanti kementeriannya berarti. Silakan Pak Trubus, komentari. Iya. Kalau menurut saya sih ya iya. Jadi akhirnya kan dalam hal ini kementerian maupun lembaga termasuk tadi kepolisian misalnya juga, ini kan berarti harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan aturan kewajiban untuk melampirkan fotokopi BPJS. Berarti di situ kan ada dimanai, bisa saja mananya adalah mereka jadi BPJS Watch gitu kan. Jadi padahal ini sebenarnya pekerjaan ini kan sudah ada lembaga tersendiri, yaitu lembaga BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan juga ada yang lain. Nah, maksud saya dalam hal ini memang harusnya ini persoalan ada pada KIE, Mas. KIE itu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi ya. Jadi ini sehingga di dalam konteks ini masyarakat itu bisa memahami semua bahwa semua proses layanan publik itu harus melampirkan yang namanya BPJS gitu. Jadi itu yang penting harus dipahami. Tetapi
untuk sampai ke sana tentu kan ada proses ini bertahap. Jadi nggak mungkin kan kalau istilah Jawa itu ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba diterapkan ya. Nah ini masalah ini kan ketentuan ini diterapkan Maret, 1 Maret sudah harus diterapkan. Nah ini kan menimbulkan kita kan tidak ingin terjadi apa namanya istilahnya salah paham, salah paham atau benturan secara inilah ya, secara psikologis gitu ya, tidak mana kemudian ya kalau di sini enggak lah mungkin kita harap tidak terjadi, tetapi bisa saja kan orang jadi berdebat, jadi ngotot-ngototan pada saat mau beli kok ada ini, ada yang sudah tahu, kalau yang sudah tahu ya akan menjelaskan dengan baik, kalau mereka mau beli memang sudah punya BPJS, bagi mereka-mereka yang sudah bekerja ini nggak masalah ya, seperti saya dan lain Pak, yang lainnya Pak Taufik juga saya yakin nggak masalah, tetapi kita harus melihat tadi masyarakat orang kecil tadi yang dari Jember ini kan ini kan jumlahnya banyak Mas gitu ya, juga harus dilihat secara utuh gitu, kita ini rakyat Indonesia ya Mas. Nah Pak Trubus tadi kan sebetulnya sudah menyampaikan bahwa tadi ya PR BPJS makin banyak karena akan koordinasi dengan tadi 30 kementerian tadi. Dan nah, lembaga. Tapi yang menjadi yang terpilih menjadi kementerian pertama kan dari ATR BPN. Sosialisasi apa yang sudah dilakukan sejauh ini Pak Taufik sampai akhirnya kemudian instruksi Presiden ini diterima betul sampai ke tingkat masyarakat menengah ke bawah seperti salah satu contohnya yang di Jember tadi misalnya Pak Taufik. Ini TV One seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari sosialisasi. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jadi dengan dukungan media massa dan sebagainya itu bagian dari sosialisasi. Jadi Arif, saya sama terima kasih sekali dengan diundang dan sempat berbicara hal ini. Dan tentu saja kepada seluruh kantor pertanahan di tingkat kabupaten telah disampaikan semuanya dan kemudian di daerah-daerah di semuanya sekarang ini jadi sudah diketahui semuanya tentang ada kewajiban melampirkan keanggotaan BPJS ketika melampirkan surat-surat lain ketika mengurus jual beli permohonan tanah tersebut. Jadi menurut saya itu tidak terlalu masalah karena pada prinsipnya adalah bahkan menurut saya seluruh orang yang melakukan jual beli properti itu ada BPJS semua segala. Ya, tetapi ini harus didorong lagi sehingga mencapai 100%. Dan menurut saya jadi tugas salah satunya adalah kepada Kementerian ATR BPN. Tetapi kementerian-kementerian lain dan lembaga-lembaga lain juga harus melakukan hal yang serupa nanti sehingga masyarakat Indonesia jadi dapat BPJS. Kenapa mendadak? Ini adalah soal sakit, ini adalah selalu mendadak. Ya. Sekarang coba bayangkan ada Omikron, ada COVID. Dan tidak pernah kita membayangkan dalam sebelumnya ada COVID di mana-mana. Nah itulah yang kemudian membuat pemerintah berpikir bahwa bagaimana membantu dan melindungi rakyatnya. Jadi saya berharap mohon kita jangan mengatakan apa korelasi, kemudian mengatakan mendadak dan sebagainya. Hal itu adalah tidak baik dalam upaya negara itulah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat secara penuh. Baik Pak Taufik. Baik. Terima kasih banyak waktunya Pak Taufik Kulhadi, Teguh Taufik Kulhadi, staf khusus Kementerian ATR BPN. Pak Trubus Radiansyah juga terima kasih Pak sebagai penyeimbang diskusi kita pagi ini lah ya gitu. Mungkin terima kasih Pak atas waktunya. Kurang ini dari nggak hidup. Sehat selalu untuk Anda berdua tentunya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.